Halo, halo semua, apa kabar? Ya, terima kasih sudah bergabung di acara Latih ID Talks. Yeay! Ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 4. Nah, makanya kita udah mau mulai siap-siap nih. Coba saya share screen dulu. Yap, ya, oke. Ya, selamat datang nih teman-teman semua, rekan-rekan yang udah berkumpul jauh dari seluruh pelosok Indonesia dan bahkan ada beberapa yang dari luar Indonesia. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama Latih ID sore ini. Perkenalkan, nama saya Nabil Satria. Saya adalah moderator untuk acara Latih ID Talks sore ini yang berjudul Rahasia Nomor Kenol Memulai Usaha. Wah, ini apa ya? Wah, saya juga nggak tahu nih apa nih rahasia kenol. Nah, jadi makin penasaran kan? Nah, karenanya kita langsung aja deh biar nggak terlalu lama. Oh ya, sebelum oke, jadi tadi kan udah tuh kenalan saya. Nah, jadi kita mau ngenalin dulu tentang Latih ID. Jadi kan teman-teman udah daftar, mungkin ada yang lihat di IG, ada yang di info temen, ada yang di info acara, ada yang dari websitenya. Nah, kan dari banyak banget nih. Sebenarnya apa ya Latih ID itu? Nah, jadi Latih ID itu kita adalah online learning platform yang kita berfokus untuk nge-develop materi untuk UMKM, mulai dari untuk improve skill, kompetensi, atau bagaimana cara memulai usaha. Nah, makanya nih untuk latih ID Talk yang pertama, kita mau diskusi tentang apa sih rahasia ke nol untuk memulai usaha. Nah, project ini kita dapat support dari beberapa pihak, mulai dari itu Wisely Seed for the Future, yang Southeast Asia Leader Initiative, itu adalah suatu program dari US Government, United States Mission to ASEAN, disupport oleh the University of Melbourne di Australia, Climate Climate Reality Project Australia, dan juga kita punya beberapa lokal partner nih, mulai dari itu Indonesia Development Forum, at Amerika, ada juga tentang dari Spaso, Kitong Bisa Enterprise, kalau tahu Mas Billy Mambasar, Kitong Bisa Enterprise, kita juga involve di acara yang inkubasi yang diadakan oleh Alibaba Group dan Rumah Perubahan. Nah, itu sekilas tentang Latih ID. Nah, Latih ID itu apa sih? Oke, jadi kalau misalnya kan udah mulai daftar nih, udah mulai daftar kegiatannya. Nah, di situ mungkin bisa dilihat bahwa kita ada beberapa modul. Modulnya pada dasarnya dibagi dua. Yang pertama adalah Latih ID Talks yang warna oranye nih, dan juga kita ada tentang materi. Jadi materi yang warna biru. Dan semua modul ini bisa diakses gratis dengan harapan bisa meningkatkan kompetensi dan gimana ya cara memulai usaha. Jadi kalau latihan di talk, kita fokus pada best practice. Jadi beberapa uh, apa ya orang-orang yang memang sudah terjun lama di bidang bisnis, kita tanya mungkin di lapangan aplikasi seperti apa. Sedangkan untuk base teori dan konsepnya itu ada di materi modul yang warna biru. Nah, pas banget nih hari ini kita akan mau launching dua modul yang baru. Jadi mungkin habis acara ini bisa cek balik nih ke website latihid.com-nya. Nah, jadi untuk acara Latih ID Talk hari ini ada beberapa teknis nih. Jadi yang pertama teman-teman nih peserta harap mematikan suara dan video saat pemateri menyampaikan diskusi. Jadi harapannya biar lebih seamless ya jaringannya dan nggak makan kuota banyak. Nah, nanti pertanyaan bisa diajukan dengan chat saat sesi Q&A. Sama yang terakhir, materi dan rekaman akan diunggah di modul latih ID Talk yang pertama. Jadi
nanti materi-materi ini, slide ini akan di-upload di tempat teman-teman daftar kemarin. Jadi kalau lagi enroll di Latih ID Talk yang pertama yang kemarin tuh, nah itu akan ada infonya di sana. Nah, acara hari ini kita akan bagi 6 sesi nih. Jadi pertama perkenalan, sama nanti kita akan ada warming up nih. Jadi mungkin nih masih pada ngantuk-ngantuk sore-sore, kekenyangan, hari Minggu lagi. Nah, nanti kita akan ada warming up dan ini akan ada hadiah vouchernya. Jadi apa ya, yang masih ngantuk itu mulai perenggangan, siapkan tangan, siapkan jari, kita ada warming up bareng. Nanti saya akan jelaskan tentang biografi pemateri sore ini, yaitu Mas Arman. Kita akan mulai diskusi kurang lebih setengah jam, karena kita harapannya lebih banyak ditanya jawab sih. Tanya jawabnya juga sekitar 35 menit. Dan nanti ada post-test activity. Wah, ini apa nih? Nanti akan aku jelaskin juga. Sama yang terakhir ada closing statement dan penutup. Harapannya kita bisa selesai tepat jam 5.30. Kita mulai masuk materi yang dari tadi kita tunggu-tunggu nih. Jadi, saya mau memperkenalkan pembicara kita hari ini. Namanya Aulia Arman. Beliau adalah Business Development Latih ID dan founder Spaso. Spaso ini yang logonya di bawah ya. Nah, Spaso ini apa sih? Spaso ini menurut saya kafe yang sangat menarik. Ini terkenal ya, apalagi di kalangan anak-anak. Ya, tempatnya ada di Pandegamarta, Pogung Lor. Kalau mau mampir nih, ini ada Instagramnya. Nah, ini kafenya menarik. Kenapa? Karena satu, konsep yang disajikan itu sustainability. Jadi kayak mereka ingin menggunakan bahan-bahan lokal, terus menggunakan bahan-bahan organik. Kayak kentangnya hanya mau menggunakan kentang dari petani lokal, kayak gitu. Nggak mau kentang impor atau telurnya telur impor, dan segala macam. Jadi, value-nya mereka ingin menumbuhkan apa ya, petani-petani lokal juga gitu. Nah, selain itu di kafenya mereka ada perpustakaannya di sini. Pelanggan atau orang yang berkunjung bisa pinjam buku, bisa baca-baca, dan itu free of charge. Jadi menarik banget sambil baca kafe kita apa ya, sambil menuntut ilmu lah istilahnya. Jadi kafenya terdiri 2 lantai. Lantai bawah itu meja-meja, lantai atas itu emang tempatnya dirancang untuk diskusi diskusi bareng. Jadi di atas itu ibaratnya sebagai pusat inkubasi. Jadi anak-anak BEM, biasanya anak-anak himpunan di UGM itu sering banget pakai kafe ini untuk markas mereka gitu. Dan ini menarik banget. Sama selain itu kafe ini dia sangat mendukung pemberdayaan. Jadi mereka sering ngadain workshop. Ini mereka lagi bikin workshop untuk hasta karya, untuk bikin suatu produk bareng-bareng masyarakat sekitar. Jadi ini menarik banget. Makanya kita ingin apa ya, Mas Arman nih sharing tentang bagaimana sih tips dan triknya, terus bagaimana dulu mengembangkan kafe Spaso ini, dan bagaimana apa ya, tantangan yang dihadapi. Nah, Mas Rahman sendiri dia aktif di dunia kewirausahaan sejak tahun 2016, kemudian mendirikan Spaso, dan hingga saat ini aktif menjadi mentor untuk siapapun yang ingin merintis usaha. Nah, ini cocok banget. Eh, Sekali lagi ini Spaso logo seperti ini ya. Kalau misalnya mau cek di Instagramnya, ini Instagramnya. Nah, tidak berbanyak kata, kita kita mulai aja diskusi. Oke, maaf, kita mulai aja diskusi kali ini dengan Latih Hadi Talks berdiskusi dengan Aulia Arman. Ya, jadi kita kita mau mulai. Saya stop sharing dulu. Ya, jadi mungkin saya ingin bertanya pertama kali dengan Mas Arman. Pertama, bagaimana sih cerita awal memutuskan terjun di dunia bisnis ini? Halo, selamat sore. Cerita awal ya, terjun berbisnis. Sebenarnya kalau untuk masalah terjun dalam berbisnis itu udah aku mulai itu sejak tahun 2011. Jadi aku kuliah masuk tahun 2010. Di tahun 2011 itu sebenarnya ngelihat, oh kok banyak sih senior-senior yang jualan jaket kayak begitu kan. Nah, kemudian ketika PPSMB, ospek ya, ospeknya di UGM,
SMB Teknik tahun 2011 itu kita mulai mencoba untuk jualan gitu. Jadi aku dan 2 orang teman gitu ya. 2 orang teman, satu seangkatan, satu lagi senior lebih setahun, gitu, lebih tua setahun. Kita mencoba untuk mulai berbisnis. Jadi di situ mulainya pertama kali aku berbisnis. Setelah itu tahun 2013 itu kita 2012 itu kita mulai lagi untuk mencoba berbisnis kembali 2012 akhir. Ya kita ngebuka sebuah kedai ketela es krim. Jadi kita menikmati ketela dengan topping es krim yang produksi asli Jogja gitu. Tapi sayangnya tidak berjalan mulus. Nah, ketika lulus sebenarnya ketika lulus pinginnya adalah bekerja, pengennya ya berkarir di dunia keteknikan gitu. Sayangnya gitu ya, nasib berkata lain. Jadi, program fokusan studiku itu cukup sedikit jumlah lapangan pekerjaannya di Indonesia. Nah, daripada aku dan ketika sedikit itu sebenarnya berpikiran, ya kenapa nggak kita sendiri aja yang buka konsultan. Rencananya tadinya mau berbisnis konsultan, mau ngebuat sebuah konsultan, ternyata tapi ketika dalam pembuatannya gitu ya, ternyata konsultan ini agak tersia-siakan di Indonesia. Jadi kayak cuman apa ya, cuman omong kosong istilahnya, karena seringnya cuman tidak memberikan nilai apa-apa untuk Indonesia. Akhirnya kita melihat dalam beberapa waktu, oh ternyata Indonesia, apalagi Jogja ya. Jogja itu kan kota yang sebenarnya ekonominya tumbuh dari pendidikan dan pariwisata. Gitu. Jadi UMKM di Jogja sangat berkembang. Sayangnya aku melihat gitu, itu tidak memberikan dampak apa-apa kepada baik pemilik UMKM gitu ya, ataupun masyarakat sekitar gitu. Dan akhirnya yang berkembang lebih banyak di Jogja, lebih banyak perusahaan-perusahaan ya seperti retail-retail seperti apa KFC, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, McD, ngebuka cabang di Jogja. Sementara UMKM Jogja seringkali tidak berkembang. Baru mulai sekitar tahun 2014 itu mulai marak kafe di sepanjang Jogja itu pertumbuhan kafe sangat meningkat. Nah di situ kita melihat kenapa nggak kita sambil menunggu ada sebuah peluang, kita mencoba untuk memberikan kontribusi meningkatkan ekonomi Indonesia gitu dengan kita membuat sebuah UMKM yang juga punya dampak banyak. Dan dampak banyak ini kita akhirnya ngelihat, oh ternyata mahasiswa pun banyak. Ketika mahasiswa dia membutuhkan dia banyak mahasiswa yang ingin part time, tapi dia agak susah ketika masih mahasiswa part time waktunya terbatas, nggak fleksibel. Sementara ketika part time kan kamu harus sudah ya hari Senin jadwalmu jam berapa, kamu nggak bisa izin, kamu nggak bisa ganti sesuka hati. Nah, akhirnya kita ngebuat sebuah model part-time yang fleksibel. Kemudian kita melihat petani-petani di Jogja masih banyak yang kesusahan dalam menjual bahan hasil panennya. Kita mencoba untuk memberikan solusi ke sana, gitu. Jadi aku memulai usaha ini, gitu ya, Spaso bersama teman-teman itu sebenarnya karena banyak keresahan. Banyak keresahan yang menurut kami bisa disolusikan dengan membuat sebuah UMKM, membuat sebuah usaha yang mendukung para petani lokal, mendukung para penduduk lokal seperti itu. Gimana? Maaf, Nabil nggak kedengeran? Oh ya, wah luar biasa ya ternyata konsep di belakang Spaso ini makin menarik diskusinya bahwa ternyata memang di awal ada suatu kegelisahan gitu dan harapannya memang benar banget bahwa dengan bikin usaha, dengan bikin UMKM itu kita jadi bisa bantu banyak orang. Uh, tapi aku ada penasaran nih. Pertama kan awal apa ya? Tadi dibilang pernah ada usaha terus gagal. Uh, apa sih sebenarnya yang
yang dilakukan waktu itu dan apa yang perlu dilalui pada saat merintis di awal-awal tuh? Oke, kalau yang untuk pertanyaan ini kebetulan aku sempat udah cukup lama ngebuat bagan juga gitu ya, yang kemudian akhirnya aku rakit khusus untuk materi ini gitu ya. Dan ini emang best practice ya, jadi tolong dimaklumi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kurang cocok, karena ini berdasarkan pengalaman pribadiku gitu ya. Dan di sini kita mengeksplor dan kita membuat beberapa rule gitu, beberapa poin yang harus dilalui gitu. Nah, jadi dalam pengalaman kami gitu ya, saya dengan 2 teman saya, ketika pada tahun 2012 membuat ketela ketela es krim gitu ya. Jadi kami itu bubar hanya karena ada sebuah masalah internal. Kemudian kita mulai lagi tahun 2016 akhir gitu ya, eksekusi tahun 2016, sebuah oh ya maaf belum saya share, sebuah usaha juga dan kuliner juga itu catering gitu dan Maaf nih. Oke, udah terhandle. Jadi tahun 2016 kita ngebuat catering lagi dan sebenarnya tahun 2016 itu kita menghadapi masalah di tahun 2000. Jadi kali ini masalahnya kita ada pada supplier gitu ya. Jadi ada bahan supply gitu ya, supplier kita nggak stabil. Jadi kita salah riset, istilahnya seperti itu. Kemudian tahun 2017 kita kehilangan anggota. Kehilangan anggota 1, 2018 pun kita kehilangan anggota 1 gitu. Yang tahun 2016 ini kita bikin baru lagi dengan 3 orang berbeda. Jadi setelah itu tahun 2018 kita tinggal 2 orang berbeda. Nah, di situ setelah kita evaluasi gitu. Jadi sebenarnya berbisnis, padahal yang tahun 2011 itu kita hanya bertiga dan itu mendadak, tapi berjalan lancar. Dan dari situ sekarang ada sebuah perbedaan dengan beberapa usaha yang sudah dilakukan, itu ada pada nyali. Nyali ini kalau misalkan kita definisin beberapa mungkin singkatnya adalah nyali ini beberapa mungkin cuman ngedefinisi sebagai sebuah keberanian, tapi nyali itu ada sebuah konsep yang lebih dari sekedar keberanian. Keberanian memang dihasilkan gitu ya ketika kita bernyali, tapi syaratnya nyali ini adalah berani mengambil resiko. Jadi nyali itu pasti ada hubungannya dengan resiko. Karena berbisnis itu kita berbicara dengan resiko. Kenapa banyak orang yang tidak berani untuk berbisnis, gitu ya, membuat sebuah usaha, membuat UMKM ataupun startup gitu, karena yang namanya bisnis punya resiko yang bisa bangkrut kapan saja. Jika dibandingkan dengan kita bekerja di perusahaan sebagai karyawan, setidaknya kita aman untuk waktu 1 bulan. Sementara untuk berbisnis bisa aja dalam waktu beda berapa menit saja atau mungkin berapa detik akan ada keputusan baru yang membuat nasib bisnis itu dipertaruhkan. Nah, bisnis baru ini kalau dulu mungkin cuma ada 1 ya, startup itu dulu artinya kan sama aja, perusahaan rintisan gitu ya. Tapi kalau sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, startup dan UMKM ini dibagi jadi 2. Kalau berdasarkan peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, UMKM itu tergolong UMKM mikro itu omset asetnya di bawah 50 juta dengan omset setahun itu di bawah 300 juta. Nah, startup dengan UMKM ini agak berbeda gitu ya. Sebelum kita bahas yang pertanyaan sebenarnya nanti aku mau ngebahas yang soal nyali dulu. Nah, startup sama UMKM ini punya tujuan berbeda. Nah, UMKM ini berhubungan dengan perdagangan, sementara startup ini lebih ke ngebuat model bisnis yang cocok. Jadi tujuan startup itu sebenarnya adalah memiliki pertumbuhan yang cepat.
dia bisa berganti-ganti model bisnis gitu. Jadi sedang mencari tahu model bisnis apa yang paling tepat gitu ya, yang paling tepat supaya pertumbuhannya bisa cepat. Sementara untuk UMKM ini paling penting, tapi sering sekali dilupakan gitu, sering sekali dilupakan kan atau mungkin terlupakan gitu ya. Yaitu targetnya adalah profitnya stabil. Jadi UMKM itu yang pasti berbicara dengan profit dan berusaha untuk menstabilkan profitnya. Nah, caranya ada perbedaan juga di cara. Jadi kalau misalkan startup supaya pertumbuhannya cepat pada era teknologi seperti sekarang, maka ia harus bersinggungan dengan teknologi. Makanya kebanyakan startup sekarang pasti berhubungan dengan jasa dan teknologi. Sementara UMKM ini teknologi itu hanya sekedar alat, jadi sekedar dimanfaatkan. Kalaupun dia emang UMKM di bidang teknologi, ya tadi itu hanya sebuah alat. Kalaupun dia tidak menggunakan teknologi itu tidak masalah. UMKM masih bisa berkembang. UMKM kan lebih ke arah perdagangan sebenarnya. Dan aset ini akan sangat berbeda untuk startup dan UMKM. UMKM ini lebih memandang aset sebagai sumber keuntungan, sementara startup memandang aset sebagai beban biaya yang akhirnya mereka akan menghindari. Gitu. Kita ambil contoh Gojek dan Airbnb gitu. Mereka menghindari aset seperti driver, penginapan. Jadi mereka akan mencari partner dan karena seandainya mereka juga menguasai aset itu gitu ya, itu akan menjadi beban biaya buat mereka sehingga pertumbuhan mereka tidak bisa cepat di awal. Nah, untuk bisa UMKM itu percaya tidak percaya ya, kita tidak harus punya ide untuk berdagang, untuk memulai UMKM. Yang perlu kita punya gitu ya, adalah nyali. Oke, dengan adanya nyali gitu ya, kamu pasti sering kan, iya tahun 2011 itu adalah pengalaman kami tidak punya konsep apapun, gitu. Wah, kita cuma melihat, wah jualan jaket ini menguntungkan ya, langsung, udahlah kita punya modal, kita punya akses ke mana, kita punya kenalan, konveksi, langsung kita, start gitu. Iya, masalah soal ide jualnya gimana, itu ide belakang gitu. Jadi kita mulai dulu. Nah, itu bedanya UMKM dengan startup. Nyali posisinya lebih penting sedikit jika dibandingkan dengan ide. Karena dalam sebuah UMKM, eksekusi itu paling penting. Ketika kita bicara profit, kita menunda 1 hari, ya kita sudah rugi cukup banyak. Nah, sedangkan ketika startup karena dia pertumbuhan cepat, karena dia adalah menjual sebuah konsep, maka ide itu lebih penting sedikit dari sebuah nyali. Jadi kalau untuk UMKM, nyali itu lebih penting. Nah, nyali ini adalah sebuah konsep yang erat kaitannya dengan konsep mental. Jadi nyali itu sebenarnya bukan sebuah bakat. Jadi kalau yang bilang berbisnis gitu ya, berdagang itu bakat, itu salah besar. Nyali ini dilatih gitu. Jadi nyali ini enggak cuman sedikit, nggak cuman sekedar nyali untuk memulai, berani untuk memulai, enggak. Tadi ada juga berani untuk gagal, berani untuk menghabiskan waktunya dan bahkan berani untuk kehilangan apapun, gitu. Mengorbankan sesuatu. Makanya nyali ini emang harus dilatih. Jadi jangan banyak pengalaman juga dari teman-teman yang berdiskusi dengan kami gitu ya. Gagal sebuah usahanya mereka itu adalah karena mereka hanya beranggapan ketika kita sudah start, maka semua akan berjalan lancar, gitu. Kita tetap harus waspada, deg-degan. Nah, nyali ketika sudah kita latih gitu ya, karena dia adalah sebuah konsep, maka nanti dia akan melahirkan juga yang namanya pantang menyerah, gitu. Jadi pantang menyerah itu bisa juga dilatih dengan kamu untuk melatih nyali duluan. Nah, nyali ini akan ketika nyali ini dan UMKM gitu ya, ketemu dengan untuk nyali untuk UMKM, ketemu dengan sebuah ide, itu akan menjadi sebuah alat bantu yang paling penting gitu ya, paling penting untuk UMKM. Nah, pengalaman mengatakan untuk UMKM gitu ya, baik start dari 0% ataupun
start dari 0% ataupun enggak gitu ya. Pertama adalah tadi kamu cari nyali dulu, setelah kamu bernyali, kamu sudah mengumpulkan nyalimu, kamu melatihnya sedikit-sedikit dia sambil berjalan, buatlah sebuah ide gitu. Sekaligus jadikan nyali itu untuk menyemangati kita. Nanti nyali akan melahirkan semangat juga. Setelah kita bernyali, kita berani, kita punya semangat, kita punya ide gitu ya. Yang paling penting juga adalah buatlah sebuah tim. Jadi jangan salah, jangan berpikir kalau kita bisa berbisnis sendirian. Sekalipun kamu punya modal yang cukup banyak, gitu ya, kamu pasti akan membutuhkan orang lain, minimal manajer, gitu, untuk mengoperasionalkan, atau mungkin nanti kamu akan menyewa ahli marketing, gitu ya, untuk mempromosikan. Jadi kamu tetap akan menyewa orang, dan itu kan artinya kamu bekerja sama dengan dia, gitu. Jadi membuat tim ini bisa juga memang tim dari awal, jadi ada co-founder atau mungkin kamu buat tim yang kamu menyewa orang. Jadi buat tim ini adalah tahap selanjutnya yang cukup penting. Setelah itu buatlah sebuah prototype, jangan langsung memasuki pasar. Jadi buatlah dulu prototype. Prototype ini jadi kamu membuat produksi, apakah bisa kamu produksi? Jangan-jangan dari idemu itu nggak bisa kamu produksi. Nah, ini baru tahap pertama sebenarnya. Ini baru tahap pertama. Ini belum selesai, kamu akan masuk ke tahap selanjutnya. Jadi ada beberapa, sebenarnya kalau misalkan menurut Ultra Indonesia, bisnis UMKM, apalagi kuliner, itu ada sekitar lebih dari 5 tahap. Cuman untuk bisa mengeksekusikannya layak, dibilang aman, itu kita perlu minimal 3. Nah, tahap kedua itu adalah cari modal. Nah, cari modal ini, ya modal ini kan hal yang pasti umum ya, begitu ya, umum ya. Nah, cari modal ini bukan berarti harus berhutang, enggak juga, bisa dengan menabung. Jadi kita ngebuka Spaso itu tanpa berhutang ke bank. Jadi kita punya tabungan pribadi masing-masing, dan juga di tahun 2016 itu perusahaan rintisan sebelum Spaso ini juga menabung masing-masing. Di tahun sebelum-sebelumnya pun kebetulan kita tidak pernah berhutang gitu ya. Oh, ya betul, tidak pernah berhutang. Setelah kamu punya modal, kamu buat perencanaan finansial. Jadi modal ini emang udah kamu bakal membahas finansial. Jangan langsung dihabiskan semuanya. Seberapa yang harus dipakai dulu di awal, sisakan untuk jaga-jaga. Setelah berhubungan dengan finansial, modal, masuk ke uji coba dulu. Nah, uji coba ini jual, mulai dari yang kecil-kecilan dulu. Coba jual ke teman terdekat. Ketika teman terdekat aja nggak mau beli gitu ya, berbahaya banget ketika kamu mencoba jual ke pasar. Kalau misalkan ada teman dekatmu yang bilang, biasa, harga teman lah ya, itu berarti bukan teman gitu. Kalau teman biasanya mau bayar lebih mahal, kan nggak mungkin kita jual ke customer lebih mahal gitu. Customer pasti malah minta yang lebih murah. Jadi harusnya seorang teman, seorang sahabat, dia rela gitu untuk mencoba. Setelah itu, setelah kamu coba jual, dan itu ternyata, oh ada yang beli gitu, ada yang beli, dan cukup aman. Jadi misalnya kamu produksi 10, laku 7, jadi balik lagi gitu loh uangnya, udah balik modal atau bahkan untung. Maka masuklah ke promosi. Promosi ini wajib. Setelah promosi ini baru kamu ke tahap selanjutnya, buatlah sebuah brand. Jadi jangan dari awal udah baru ide langsung kamu bikin brand. Ketika bikin brand tuh kamu akan banyak pengeluaran, baik itu materi ataupun energi. Ternyata nggak bisa dijual, nggak bisa diproduksi. Itu kebanyakan kesalahan yang terjadi oleh teman-teman. Jadi pentingnya nyali di sini adalah nyali ini akan menjadi sebuah semangat, akan menjadi sebuah pantang menyerah gitu ya, membuat kita pantang menyerah, membuat kita fokus terhadap tujuan, dan membuat kita siap untuk menerima kenyataan apakah berhasil ataupun gagal, ataupun enggak di antara dua-duanya, yaitu ya nggak berhasil juga nggak gagal, harus ada perombakan kayak gitu. Jadi nyali ini lebih penting, dan kebanyakan orang menyepelekan nyali ini, menganggap ya nyali cuma sekedar berani aja, tapi nyali ini
konsep yang lebih dari sebuah keberanian. Keberanian ini cuma sebagian kecilnya aja dari ya, nyali. Wah, muka saya nih. Iya. Oke. Wah, luar biasa nih sharingnya. Kayak seluruh keraguan saya dan pertanyaan udah kejawab nih. Cuman ada satu, oh iya nih, mulai dari yang ringan dulu nih pertanyaannya. Apa ya Mas Harman, tips dan trik waktu menghadapi kesulitan di awal usaha? Tips dan trik ya waktu menghadapi kesulitan dalam usaha. Aku buka yang tadi lagi aja ya. Jadi kan tadi banyak banget tuh, ternyata Ya, tantangannya nggak semudah itu. Nah, apa ya kira-kira tips dan jadi ada triknya? beberapa, misalkan, jadi tips dan trik ini sebenarnya akan menyesuaikan, hanya menyesuaikan dengan kondisi. Karena setiap orang sebenarnya kondisinya akan berbeda-beda. Beda lokasi ataupun beda orang gitu, akan menemukan situasi yang berbeda-beda. Tapi saya akan coba sharing berdasarkan pengalaman saya. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, nggak cuma sekedar omongan yang tidak terbukti gitu. Saya lebih suka berdasarkan pengalaman. Nah, beberapa tips dan trik gitu ya. Salah satunya adalah ketika ngebuat tim. Ketika kamu ngebuat tim gitu ya, usahakan jangan mencari orang hanya karena kamu kenal aja gitu. Jadi di beberapa bisnis sebelum itu yang gagal itu terjadi ya itu kita hanya karena ya teman, ayo kita bisnis aja gitu. Dan ternyata oke, bisnis dengan teman itu nggak salah. Tapi ketika ternyata temenmu itu cuman ya udah ayo ya cuman ya udah aja, dia tidak punya visi yang sama, semangat yang sama dengan kamu, itu bisa akan jadi duri dalam daging nanti, kayak gitu. Kemudian ketika kamu ngebuat tadi ya, ketika modal, kamu punya modal, buatlah financial planning yang mapan gitu. Kalau bisa dibagi-bagi dan ada yang ditabung, ditaruh sebagai dana darurat. Jadi pisahkan dan juga pisahkan antara dana pribadi dengan dana yang kamu anggarkan untuk memulai sebuah usaha. Oh, Terus apalagi ketika promosi, mulailah dengan promosi yang ringan. Manfaatkan the power of friend gitu ya. Teman itu, jadi kita Spaso kita baru mulai promosi itu di tahun kedua, promosi berbayar gitu ya. Kita menggunakan Instagram Ads gitu ya. Sebelumnya kita menggunakan promosi ucapan teman gitu. Dan ini kan sebenarnya dan yang paling penting lagi, ini paling penting nih, tips yang paling bagus kalau bisa mulailah ketika masih muda. Nah, apalagi ketika masih kuliah. Jadi saya memulai itu ketika lulus kuliah dan itu adalah momen yang salah gitu. Seandainya lebih cepat setahun, akan banyak dukungan-dukungan dari teman-teman, promosi secara gratis kan, secara lewat ucapan, kemudian jadi sebuah semangat juga buat kita gitu. Jadi kamu akan menemukan banyak tips sebenarnya sih, banyak faktor-faktor lain gitu ya. Tapi yang paling penting kalau bisa pengalaman saya adalah tadi di tim, karena itu masalah internal. Kebanyakan masalah internal itu terjadi adalah karena masalah tim dan masalah planning finansial tadi yang kurang bagus. Dan yang kedua, masalah eksternal itu adalah masalah penyampaian. Jadi buatlah sebuah strategi promosi yang tepat, tapi jangan langsung berpikiran berbayar itu lebih baik. Enggak semua yang berbayar itu lebih baik, apalagi sekarang banyak yang menawarkan jasa-jasa gratis gitu, karena mereka mungkin biasanya butuh portofolio atau memang mereka hobi. oke. Eh, oh ya, terima kasih Mas Harapan, ini luar biasa tips and tricksnya. Jadi tadi problem yang harus diantisipasi memang dari awal, itu biasanya tim sama finansial nih menurut Mas Harman. Sama yang menarik nih dari eksternal nih,
Mas Aman bilang bahwa yang menarik ini yang harus disiapkan adalah bagaimana kita menyampaikan value dari UMKM kita atau brand kita, dan juga tidak semua yang berbayar itu bagus gitu. Ini menarik banget. Kayak kalau bisa latih ID, belajar dilatih ID gratis, kenapa kita harus pilih yang bayar gitu kan Mas Arman maksudnya ya? Salah satunya. Ya, Sekarang kan itu udah bisa banyak bisa. pembelajaran gratis, jadi kenapa enggak kita harus memulai dengan langsung aku harus menyewa mentor gitu ya. Kita bisa belajar secara gratis gitu ya, apalagi ada Google, ada latih ID juga ya tentunya. Oke, betul banget. Nah, jadi ini udah menarik banget. Waktu udah menunjukkan 4:49. Kita mau uh, buka sesi diskusi nih. Jadi mungkin teknisnya nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat. Nanti akan Mas Arman jawab nih. Mungkin saya mau coba oke, ini ada pertanyaan menarik dari Ahmad Fredya. Nah, jadi yang pertama nih Mas, ini yang gampang dulu. Mas Arman nih UGM 2010 ya, jurusannya apa nih? Saya 2010 saya teknik fisika UGM dulunya. Oke, terjawab satu. Nah, ini selanjutnya si Ahmad Fredia juga bertanya nih, bisa nggak sih Mas, kalau misalnya awalnya UMKM, terus berkembang jadi startup, atau memang kita harus memilih nih, mau bikin UMKM atau bikin startup kayak gitu? Bisa, jadi sebenarnya itu kan hanya masalah fokusnya kemana. Hanya saja tadi sekarang itu dibedakan karena kamu nggak bisa menjalankan sebuah startup dengan sudut pandang menjalankan UMKM gitu. Jadi ketika kamu mau memulai sebuah UMKM yang artinya bisnis perdagangan gitu ya, jual beli gitu, kamu nggak bisa targetnya adalah secepat mungkin yang penting perusahaannya besar dulu. Enggak, yang penting adalah bagaimana kita harus melihatnya cara tujuannya adalah sebagai emang UMKM. Yang penting adalah targetnya profitnya. Ya, target tujuannya adalah membuat profit yang stabil. Nggak bisa juga ketika tadi kamu ngebuat startup gitu ya, kamu berusaha untuk memiliki semua aset. Ketika kamu dari awal sudah berusaha untuk menguasai semua aset, otomatis akan jadi sebuah beban besar yang akan menghambat startupmu seperti itu. Jadi memang nanti ketika dalam perjalanannya gitu ya, Spaso pun juga sekarang kita ngebuat startup gitu. Jadi dalam perjalanannya kita bisa bebas. Apakah kamu mau pivot beda, berganti arah, itu nggak masalah. Gitu. Itu kan masalah keputusanmu di dalam tim. Yang penting adalah ketika kamu memutuskan sebagai startup, pandanglah itu memang sebagai startup. Gitu. Jangan pandang itu sebagai UMKM. Jalankan dengan masih cara UMKM berjalan. Oke. Wah, luar biasa ya eh, penjelasannya. Eh si Ahmad Fredia ini Mas, ada yang bertanya nih. Jadi gini Mas, beberapa orang yang mungkin sudah bekerja di suatu perusahaan atau ASN, PNS, itu memutuskan untuk keluar dan berfokus usaha dengan menggadaikan apa yang ia dapat sejauh ini. Nah, pertanyaannya itu, apakah suatu usaha atau bisnis itu harus melakukan hal tersebut? Atau bisa nggak sih Mas tanpa harus keluar dari pekerjaan tetap sekarang ini? Bisa, aku lupa nama perusahaannya. Kalau kamu ketik di Google gitu ya, semuanya biasanya nanti akan memberikan banyak list gitu ya. Ketik aja misalkan apa ya, entrepreneur entrepreneur yang memulai dengan bekerja di perusahaan lain kayak gitu. Nanti mereka akan Google akan memberikan link-link yang nanti masing-masing link akan memberikan list-list perusahaan, dan dari seluruh itu gitu ya, kalau kamu cari biasanya akan ada satu perusahaan gitu ya, yang mana aku lupa nama perusahaannya apa gitu ya, karena perusahaan asing gitu, aku ya nggak ingat namanya apa. Dia itu CEO-nya ketika membangun perusahaan itu, jadi dia pagi, pagi ya nggak pagi-pagi banget, pokoknya siang gitu ya, pagi hari, pagi siang hari gitu ya, dia bekerja membangun usahanya, gitu, membangun sebuah bisnisnya. Ketika malam, dia bekerja sebagai chef di restoran, gitu. Dia bekerja sebagai chef di restoran. Setelah itu pulang tidur. Jadi bisa, nggak masalah. Yang penting adalah tetap fokus. Nah, permasalahannya adalah bisa nggak kamu untuk fokus? Kalau kamu bisa, kan kapabilitas setiap orang beda-beda gitu ya. Kalau kamu bisa,
ya lakukan aja. Banyak yang melakukan seperti itu dan itu sukses. Permasalahannya adalah tadi bisa fokus apa enggak. Kebanyakan adalah orang yang bilangnya nggak apa, aku mau kerja sambil kerja juga sambil bangun usaha. Mereka nggak fokus. Jadi usaha mereka kayak, oh aduh hari ini aku ada kerjaan dari kantor, berarti hari ini toko tutup deh kayak gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kamu tetap bisa fokus. Jadi kamu kalau emang mau uh, membangun sebuah dua karir gitu ya, dua karir, ya kamu harus fokus di dua-duanya. Jadi ketika saya bergabung dengan latih ID gitu ya, bukan berarti saya akan meninggalkan Spaso gitu. Saya nggak akan meninggalkan Spaso, tapi saya juga nggak fokus di latih ID. Jadi kalau bisa fokus di dua-duanya, maka kamu nggak perlu meninggalkan salah satu. Tapi kalau tiga, oh aku nggak tahu kalau tiga gitu ya. Tapi kalau dua, itu masih aman. Belum ada yang gagal selama bisa fokus. Oke, terima kasih Mas Arman. Jadi kuncinya emang fokus ya. Jadi jangan kita jatuhnya malah setengah-setengah. Tapi kalau kita fokus di kerjaan kita dan tetap fokus untuk ngembangin usaha, tips dari Mas Arman, maksudnya kalau masih ada dua fokus masih, insya Allah masih bisa ke-handle kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan Mas, bagaimana ya cara menggait investor buat modal usaha kita, ada nggak sih sebenarnya platform untuk uh, apa ya? Untuk kita bisa dapat investor, kita dapat modal yang bisa dimanfaatkan gitu. Bisa. Jadi sebenarnya sekarang apalagi gitu ya. Kita sebut aja ya karena ini perusahaan BUMN negeri, jadi nggak apa kita sebut gitu ya. Kita contoh sebenarnya kayak Telkom, dia kan ada program memang segera banyak mendanai begitu. Jadi sebenarnya kalau kita emang mau menggait investor gitu ya, pastikan kita sudah punya prototipe-nya gitu. Kita presentasikan dalam bentuk yang sudah ada prototipe-nya. Kebanyakan adalah baru bentuk proposal gitu, baru bentuk proposal, apalagi yang masih abstrak, sudah mulai diserahkan saja gitu ke arah investor. Investor gitu ya, kan pebisnis juga. Pasti mereka akan melihat, wah ini tadi bisnis itu masalah risiko. Dia akan mempertimbangkan kalau aku invest ke kamu, risikonya apa? Gitu. Jadi kalau kamu tidak bisa membuat prototipe-nya dulu gitu yang akan kamu presentasikan, mereka akan semakin tidak percaya gitu ya dan akan merasa oh ini udah pasti beresiko banget, nggak usah gitu. Jadi bisa ataupun kalau semacam platform sekarang ada banyak kayak Kickstarter salah satunya gitu ya, crowdfunding terus lainnya pun banyak gitu. Jadi di situ kan ada pendanaan yang mana emang kamu sebenarnya udah buat prototipenya. Jadi kalau memang kamu main investor, pastikan kamu bisa punya prototipenya, kemudian entah kamu mendatangi langsung investor atau menggunakan platform seperti crowdfunding kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau kata Mas Arman nih, yang pertama bisa dari kayak Kickstarter, kita udah mulai jelasin prototipe kita seperti apa. Nah, kebetulan saya ada pengalaman nih yang mungkin mau saya share. Jadi pertama, ini kalau masih pada mahasiswa nih, ada satu program menarik namanya PKM Kewirausahaan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah ada ide bisnis, ide usaha yang menarik dan memang fokusnya berkelanjutan, bisa dibuat dan dia bisa sustain, itu kalau teman-teman masih mahasiswa nih, saya sarankan daftar PKM Kewirausahaan, PKMK. Jadi waktu itu saya waktu masih mahasiswa, saya sempat join, itu PKMK itu enak banget, kita dikasih uang 10 juta untuk modal, dan di situ kayak kata Mas Arman tadi, kita masih muda, kita masih mahasiswa, teman banyak, kita dikasih modal, dan ini modal nggak harus dikembalikan. Jadi bentuknya bukan investasi yang harus kita ngasih laba atau pinjaman yang kita harus kembalikan. Jadi murni grant yang ya udah kita bisa pakai untuk kembangkan bisnis kita. Ini menarik banget. Jadi waktu itu saya sempat apply dikasih dana hingga 11-an juta. Kalau misalnya nanti kan kita ada presentasi kayak dan itu kita dilatih banget untuk presentasi seperti ke investor ke dewan juri itu kayak mereka nanya kita untungnya berapa supaya berlanjut harus seperti apa, apakah ada rugi segala macam, pengembangan produk gimana, dan kalau juara bisa ikut timnas itu menarik banget sih nambahin dari saran Mas Arman. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya. Wah, ini tentang tim, Mas. Kan tadi tim dibilang tuh dia salah satu yang paling urgent dan krusial.
karena kalau salah bisa berantakan timnya. Nah, ada yang nanya tentang tim itu butuh berapa orang sih, dan uh, mengapa cari modal itu setelah buat tim, dan kapan waktu yang tepat untuk hiring staff dan mendelegasikan sebuah pekerjaan. Buat Pertanyaan tim, dari Kak Dian Rostanti Fadilah. buat tim ya, buat tim itu tergantung skala perusahaan rintisanmu gitu. Uh, jadi ketika mulai Spaso untuk operasional kita cuma 2 orang. Nah, jadi kemudian ketika kamu, misalnya kamu mau jualan apa? Kamu mau jualan bubur ayam sendiri pun bisa, gitu kan. Atau mungkin ada tim yang ngebuatin kalau kamu tidak bisa membuat sendiri, gitu. Jadi tim itu akan menyesuaikan dengan kebutuhanmu sendiri. Dan untuk kenapa cari modal itu setelah buat tim, sebenarnya bisa dibalik, gitu ya. Tapi sepengalamanku, gitu ya, kalau kamu cari modal duluan, gitu ya, kamu mencari modal duluan, setelah itu kamu buat tim, itu potensinya akan lebih sedikit. Jadi ketika kamu sudah membuat tim duluan, baru kamu cari modal duluan, masing-masing orang bisa membantu untuk cari modal. Sementara ketika kamu mencari modal sendiri duluan, baru ngebuat tim, ya berarti kan yang cari modal cuma 1 orang. Jadi memang bagusnya buat tim duluan, yang memang tadi, makanya tim itu harus pilih-pilih. Kalau bisa jangan cuman karena temen, lantas ya kamu percaya aja, ayo bareng gitu. Gitu sih. Jadi bebas mau kamu, kalau kamu punya modal duluan pun nggak masalah, kan itu kan kayak tadi. Kalau misalkan ternyata kamu mau buat sendiri, kemudian kamu nge-hire orang, itu kan kamu sama aja ngebuat tim dengan orang yang kamu hire. Itu kan kamu udah punya modal duluan gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya, gitu ya, cari gitu, untuk masalah kasus cari, bagusnya cari bareng-bareng aja gitu. Cari satu, ya kamu cuma akan dapat satu gitu contohnya. Tapi kalau kamu cari berdua, bisa jadi dapatnya 3. Nah, gimana? Sudah cukup Oh, yang itu, Mas? menarik, menarik, menarik. Kejauh, Mas. Jadi, at the end memang kalau butuh berapa orang buat tim, ya itu sesuai kebutuhan dan kapasitas UMKM kita kan. Makin besar ya butuh timnya makin banyak. Nah, sama untuk cari modal, betul kata Mas Arman, itu at the end sense of belonging. Jadi kalau misalnya kita dari awal udah cari bareng-bareng, biasanya rasa memilikinya lebih lebih ikatannya lebih kuat gitu ya. Nah, Kayak kata ninja, kayak Naruto deh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, kapan ya Mas waktu yang tepat untuk hiring staff dan mendelegasikan pekerjaannya? normalnya kita hiring staff itu ketika kamu sudah bisa, apa ya, ketika kamu sudah bisa mengira-ngira untuk hari ini sudah balik modal. Jadi sebenarnya kan kamu ketika membuat modal kan cukup besar nih. Kemudian kamu udah mengira-ngira mau balik modal dalam waktu berapa setahun. Berarti sehari berapa rupiah yang harus kamu dapat. Nah, ketika kamu setelah target sehari kamu sudah terpenuhi gitu ya, dan udah lebih, sebenarnya boleh-boleh aja kamu ketika hiring. Tapi sepengalaman saya, selama kamu tidak tersibukkan gitu ya, kamu apalagi kalau misalkan nggak ada pekerjaan lain gitu, bagusnya merintis usaha itu kamu sendiri yang turun tangan, kamu sendiri yang bertemu langsung dengan klien, dan itu akan membuat sebuah bonding khusus yang nanti biasanya akan jauh lebih bagus dibandingkan kamu langsung hire dari awal dan membebanimu tersendiri. Tapi kalau memang ya tadi, oh aku harus bagi waktu, siang nggak bisa, siang sementara bagusnya tetap buka toko gitu. Tapi kamu lihat lagi financial planningmu, masih aman nggak untuk hiring? Gitu. Oke, menarik banget. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini tentang konsep awal nih yang dari tadi Mas Arman bilang tentang nyali nih. Nah, nyali ini bisa dilatih nggak sih Mas? Atau gimana cara ngelatih nyali yang efektif? Apakah dia gifted ataukah dia by training bisa Nah, diimprove? Nah, ini nyali itu gimana nih? dilatih gitu ya. Oke, saya jawab dengan kasus yang sama. Saya kamar mandi malam-malam aja takut gitu. Nah, kemarin aku untuk mempertahankan nyaliku juga. Jadi untuk melatih nyaliku ketika memulai fase yang keluar modalnya cukup, enggak kecil seperti apa ya, ngebuat jualan jaket jaket satu periode satu kali jual gitu ya.
itu kita ngebuat kondisi-kondisi yang memaksa kita gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh, Mas siapa nih? Mas Hisam Adi Satrio. Mas Hisam mau ke kamar mandi malam-malam aja takut, tapi mau melatih itu gitu ya. Ya kamu paksain seharian, tahan jangan kencing gitu. Jadi kalau kencingnya malam, jadi kan mau nggak mau kamu harus kamar mandi malam-malam. Jadi buat sebuah kondisi-kondisi yang membuat kamu harus harus jalan gitu. Aku harus menjalankannya atau enggak ya jadinya kamu malah merugi. Jadi buatlah kondisi-kondisi khusus. Kalau dalam kasusku, pengalamanku kemarin gitu ya, apa ya? Jadi sebenarnya ketika mau start Spaso ada panggilan pekerjaan lain gitu. Dan itu udah jadi agak udah keluar duit nih gitu. Sementara yang ini lumayan, apakah aku harus pindah ke sana gitu ya? Kita bikin sebuah kondisi. Jadi kondisinya adalah aku tidak merespon itu, sengaja gitu, sengaja. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku membuat kondisi tidak ada pilihan lain selain menjalankan spaso gitu. Jadi yang itu agak ekstrim sih gitu ya, agak ekstrim. Nah, kamu buatlah kondisi-kondisi yang lebih ringan. Adalah ya misalkan bilang dengan orang tua gitu kan. Jadi orang tua pasti bakal memaksa kamu. Kan kita takut biasanya sama orang tua gitu. Jadi buatlah kondisi-kondisi yang bisa membuatmu memaksa dirimu untuk menjalankannya. Kalau misalnya kata Zawin gitu ya, komika gitu ya, kan kadang manusia itu ada 5 tahapan. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, luar biasa gitu. Jadi mulai dulu dengan dipaksa gitu. Nanti kamu akan terpaksa, lama-lama kamu mulai bisa, mulai biasa, dan mulai luar biasa. Seperti itu. Wah, menarik nih 5 step-nya. Dipaksa, terpaksa, bisa, yang keempat apa tadi? Yang terakhir Iya, luar biasa. biasa dulu. Setelah kamu biasa, kamu akan jadi biasa mengerjakannya. Terus akhirnya jadi luar Oke, biasa. biasa, bisa, luar biasa nih. Oke, jadi gitu, memang kalau misalnya kita takut dengan sesuatu, emang kita harus melawan ketakutan itu. Dari situ nyali kita diuji ya. Betul banget kata Mas Arman. Ini Mas, pertanyaan selanjutnya dari Nabela, mau bertanya untuk mengembangkan brand kita, apakah bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem franchise atau cara lain, ada cara lain nggak yang bisa dilakukan? Jadi kalau kita mau ngembangin tentang brand kita itu franchise atau ada lagi nggak sih caranya gitu? Franchise itu adalah tahapan cukup besar setelah branding. Nah, untuk mengembangkan brand, gitu ya. Brand ini kan artinya adalah membuat koneksi emosional dengan customer, gitu ya, keterikatan. Jadi bagusnya tahapan yang paling sering dilakukan sekarang UMKM membuat sekarang adalah membuat campaign. Jadi membuat orang itu merasa, oh iya ini gue banget gitu, atau enggak ya dia dia suka banget, dia bergantung banget, atau dia merasa cocok banget. Jadi untuk ngebuat brand, sistem franchise ini adalah tahap yang cukup besar setelah itu. Tapi kalau misalkan kamu sedang mengarah ke arah sana gitu ya, buatlah campaign-campaign biasanya seperti itu. Jadi misalkan kayak sekarang yang paling ngetrend sekarang campaign ini ya, zero waste kayak gitu. Jadi kita kita nge-branding diri kita memang perusahaan kita sebagai ini loh kita mensupport lokal, nggak ada sampah-sampah yang merusak lingkungan gitu. Jadi nanti ketika kamu campaign sudah berjalan gitu ya, brandingmu sudah berkembang, ketika bikin franchise orang akan oke banget untuk membeli gitu. Kita ambil contoh apa? Sorenseli gitu. Sorenseli dia franchise gitu ya, franchise. Tapi franchise ini sebenarnya udah dari dulu banget franchise-nya udah banyak dan itu terbuka banget sebenarnya. Tapi nggak digembar-gemborin sama dia karena franchise itu kan menambah aset, kita memang menambah aset. Cuman kalau misalkan tidak pun dia juga bisa meningkatkan pendapatan dia dari omset per outlet dengan cara tadi ngebuat campaign. Campaign dia adalah frozen yogurt, minuman sehat, minuman es krim sehat gitu ya, es krim yang lebih sehat. Gitu. Jadi emang ngebuat campaign yang
akan menonjolkan brandmu. Oke, menarik. Jadi memang ya kita bisa dengan franchise, tapi dengan syarat nih menurut Mas Arman branding branding kita harus kuat, kayak value yang ingin kita bawa dan nilai unik kita ini kuat gitu. Ini Mas Arman, pertanyaan selanjutnya dari Raul nih. Jadi sekarang Raul ini adalah CPNS dan maaf, jadi CPNS setelah menyelesaikan pendidikan dari kampus. Nah, kayaknya sih setelah ini si Raul ini akan ada penempatan kerja yang baru, yang mungkin kayaknya pindah lokasi gitu ya. Nah, padahal saya ingin memulai bisnis. Nah, gimana ya Kak? Apa ya saran-saran yang harus diperhatikan untuk si Raul ini? Jadi kayak CPNS, jadi setelah menyelesaikan pendidikan dari kampus ini akan ada penempatan di suatu tempat lain gitu. Nah, tapi ingin memulai bisnis. Jadi step-stepnya apa ya, Mas Arman kira-kira? Mungkin tadi kan udah cukup dijelaskan. Mungkin maksudnya memulai bisnis yang seperti apa begitu. Kalau misalkan bisnis yang seperti apa, kalau misalkan menurut CEO Salestalk gitu, sebelumnya Sorabel gitu ya, Salestalk dulu. Jadi ketika kamu membuat bisnis apa gitu ya, biasanya kan banyak yang bilang ikutin passionmu. Masalahnya kan passion itu sering berganti-ganti setiap harinya gitu ya. Bisa berganti. Hari ini seneng berkuda, besok tiba-tiba males, senengnya berenang aja gitu. Jadi passion mana sih yang harus kita ikutin gitu ya. Jadi bisnis apa sih yang harus saya usahakan, saya buat gitu. Cari yang minimal dia punya memenuhi 2 dari 3 pilar gitu. 2 dari 3 pilar. Yang pertama, kamu suka banget. Yang kedua, kamu jago banget. Dan yang ketiga, kamu bisa menghasilkan uang dari situ. Bukannya itu bisa menghasilkan uang, kalau itu bisa menghasilkan uang, semuanya pasti bisa gitu ya. Tapi kamu sendiri bisa nggak menghasilkan uang dari situ? Contohnya adalah main game, Dota gitu ya. Main game, Dota gitu. Kamu suka banget, gitu. Tapi kamu nggak jago-jago banget. Dan kamu juga main turnamen juga nggak menang. Ya udah, nggak usah bergelut di situ. Jangan dijadikan karir gitu. Itu cuman main biasa. Tapi kalau misalkan kamu udah kamu jago gitu ya, misalnya dalam sebuah perusahaan, kamu bekerja di perusahaan itu, kamu nggak suka bekerja di situ, tapi kamu jago di situ, dan di situ kamu bisa memberikan ide-ide yang akhirnya terjual, diaksep gitu ya, diaksep sama perusahaan dan terjual gitu. Maka kamu bisa berkarir di situ. Tapi kalau misalkan di perusahaan itu kamu cuma suka, kamu nggak jago gitu ya, dan kamu tidak memberikan tambahan pendapatan untuk perusahaan itu. Nah, banyak kan ujung-ujungnya adalah kamu akan tersisihkan. Kamu jago, kamu nggak suka, dan kamu juga tadi kamu nggak menghasilkan apa-apa di situ. Ya, kamu akan bosan. Akhirnya kamu akan memilih untuk keluar. Jadi usahakan memenuhi 3 dari 2 itu. Kalau nggak menghasilkan uang gimana gitu? Aku nggak bisa menghasilkan uang dari sana, tapi aku suka dan aku jago gitu. Itu ada yang seperti itu, dan itu nanti kamu bisa karena kamu jago dan kamu suka, akhirnya kamu tidak menyerah biasanya, dan kamu bisa kayak menjual itu ke orang lain gitu. Jadi menjual sebagian sahamnya ke orang lain gitu. Jadi usahakan memenuhi 2 dari 3 pilar. Nah, jadi setelah itu kamu bisa menentukan apa sih yang harusnya kamu jadikan untuk bisnis. Oh, menarik banget nih saran dari Mas Arman. Jadi memang kita apa ya memenuhi 2 dari 3 pilar dan memang harus punya keberanian untuk memulai. Jangan lupa untuk memilih tim yang terpercaya untuk mengembangkan bisnis ini di tempat nanti penempatan kayak gitu. Berhubung waktu udah hampir mendekati akhir nih, saya tutup mungkin sesi tanya jawab. Maksudnya saya tutup sesi saat ini dengan menyimpan 2 buah pertanyaan terakhir. Nah, jadi pertanyaan satu sebelum terakhir, ya. Jadi ini pertanyaan dari Mas Ahmad, maaf dari Kak Ahmad Fredia. Jadi
di tengah kondisi revolusi industri 4.0 ini dan juga di tengah pandemik, sebenarnya kalau kita mau bikin usaha ini gimana sih, Mas? Apakah baiknya menunggu kondisi stabil atau kita terjun aja dalam persaingan nih selama apa misalnya lagi pandemik dan segala macam di tengah ketidakpastian ini? Oke, jadi di pandemi ini kita ambil contoh kuliner ya. Kuliner ini berdampak banget ya, terdampak banget oleh pandemi ini gitu. Nah, banyak kuliner-kuliner yang tutup, tapi kuliner-kuliner banyak juga yang bertahan. Jadi mereka bertahan karena mereka berhasil untuk shifting. Jadi kalau misalkan kamu mau mulai sekarang gitu ya, kamu shifting gitu ya ke new normal gitu besok. Jadi untuk bisnis kuliner contohnya gitu ya, kamu akan susah kalau cuma mengandalkan jualan offline sekarang. Jadi sekarang kamu buatlah dari awal ghost kitchen gitu. Malah itu juga akan menjadi sebuah solusi modalmu. Jadi kamu bisa menekan kalau untuk kuliner ya. Jadi kamu bisa menekan biaya operasional karena kamu nggak perlu ada kayak biaya sewa. Kamu bisa bikin di rumah. Kemudian nanti dia jadi ghost kitchen gitu ya. Kamu menjual delivery kayak gitu. Atau enggak biasanya mie ayam gitu ya. UMKM mie ayam gitu ya, sekarang banyak juga yang ngejual mie ayam frozen. Ya, ada mie ayam frozen, ada juga yang mie ayam basah, cuma nanti kamu tinggal ngerebus sama jadi bentuknya dipisah-pisah dulu mie ayam, bumbunya, ayamnya, sayurnya, bahkan ada yang ngasih garam dan gula dan micinnya kayak gitu. Jadi nanti kita masak sendiri. Jadi kamu kalau mau start dari sekarang nggak masalah gitu, nggak usah nunggu. Tapi shifting, usahakan sesuaikan dengan kondisi sekarang. Jangan tadi kita berbicara soal resiko. Jangan udah kuliner gue udah punya toko, gue buka-buka aja gitu. Ketika kamu buka aja terus kita anggap hari itu kamu mendapatkan omset terbesarmu gitu, satu hari 1 juta, itu cukup besar ya, apalagi baru memulai, 1 hari 1 juta, tapi ternyata di situ akhirnya terjadi kasus penyebaran corona, akhirnya kamu harus ditutup selama 2 minggu gitu ya. Ya dari dapat 1 juta tutup 2 minggu, udah selesai, omsetmu cuma 1 juta selama 1 tahun. Mendingan kamu shifting kalau kayak gitu kan. Jadi kamu bikin ke delivery dengan adanya kos tambahan, tapi setidaknya total omset lebih banyak. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu kamu harus shifting. Oke, ini salah satu poin utama ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau bikin usaha atau terjun usaha sekarang. Yang penting ini memang kita adaptasi karena kondisinya berbeda ya. Kita harus adapt. Jadi kalau misalnya lagi pandemik, ya kita adaptasi dengan kondisi pandemik. Eh, Kayak kata Mas Herman, sarannya ada yang mulai itu fokus ke delivery, terus ada yang tentang makanan frozen. Jadi misal dulu kita bikin bakmi biasa, sekarang jadi bakmi frozen. Jadi memang bagaimana kita bisa adapt ke kondisi yang baru untuk saat ini. Nah, FYI, untuk Latih Adi Talk selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana shifting workplace dan UMKM di saat pandemik. Jadi tetap pantau info selanjutnya dari Latih ID. Iklan sekilas. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas Aman untuk sesi kita sore ini. Jadi kalau kita memang, tapi problemnya nih Mas Harman, kita benar-benar nol pengalaman banget nih. Nah, jadi kalau misalnya kita beri franchise itu pandangan Mas Arman gimana nih? Soalnya kalau franchise mungkin kepikirannya sistem udah jadi, bahan-bahan udah disuplai dan segala macam disuplai dari perusahaan induk ya. Itu bagaimana pendapat Mas? Sama ini apa ya? Ini kira-kira gimana sih menurut Mas? Kalau misalnya kita nol pengalaman, terus kayak ya udah biar nggak benar-benar belajar dari awal, aku belajar dari orang lewat franchise kayak gitu, itu gimana sih menurut Mas? Nah, franchise itu juga termasuk salah satu bentuk usaha gitu ya. Hanya saja franchise itu kan kamu terikat kontrak gitu. Biasanya franchise itu kalau yang dia bener ya, perusahaan yang ngebuat franchise-nya, dia akan membuat minimal 30 halaman kontrak. Jadi misalkan sausnya kamu harus pakai saus ini, ya dituangkan sebanyak berapa gram atau berapa mili. Kemudian ayamnya harus pakai tepung ini, misalnya kayak gitu. Kemudian digorengnya berapa ini. Ketika ada kesalahan gitu ya, dan itu akan merusak nama brandnya itu, kamu bisa dituntut.
Dan kamu nggak boleh untuk mengubah itu karena tadi bisa merusak citra satu brand secara keseluruhan. Tapi franchise itu juga banyak yang kita ambil franchise yang kecil-kecil, misalkan kayak Taiti kan banyak. Nah, itu biasanya cuma kamu ambil untuk mempelajari sistemnya, mempelajari, oh seperti ini sistem dalamnya, itu nggak masalah. Tapi kalau emang kamu mau berkembang, ya tadi setelah kamu mempelajari, kamu buat sendiri, gitu. Jadi kan nggak masalah, kamu punya 2 usaha, tadi kan selama kamu bisa fokus. Satu, franchise yang mana kamu kamu tidak menghabiskan waktu, nggak, bukan, kalimatnya gimana? Yang franchise itu kan setidaknya kamu tidak berpikir, oh apa sih harus bikin menu inovasi apa, kamu cuma bikin promosinya aja dan pelaksanaan operasional. Nah setelah itu yang untuk pengembangannya kamu bikin sendiri aja brandmu, itu salah satunya kayak gitu, itu kan nggak masalah gitu. Atau kalau untuk masalah belajar dari nol, ya tadi sekarang udah eranya agak beda dengan tahu saya dulu mulai kuliah atau saya lulus kuliah gitu. Sekarang belajar itu udah banyak banget, kamu bisa belajar, salah satunya di Leti ID. Weh. Wah, terima kasih nih jadi promo lagi. Nah, jadi oke, jadi bener banget hasil diskusi dengan Mas Arman. Jadi kalau misalnya tadi saya rangkum tuh kalau tentang franchise, kita memang bisa belajar dari mereka itu kesempatan yang bagus. Cuman mungkin minusnya seluruhnya sistem dari mereka udah ada. Jadi kita nggak bisa explore lebih. Jadi kalau mau mungkin ada dua, satu punya franchise sambil belajar, satu sambil bikin sendiri. Dan karena at the end memang udah banyak cara untuk belajar sih di era saat ini. Oke, kita ya jadi kita udah hampir di akhir sesi nih. Terima kasih Mas Arman atas sharingnya. Jadi saya resume lagi, Mas Arman ini ternyata aktif, maaf nih, jadi kayak 2016 dan 2017 ini mengembangkan Spaso, kafe yang menarik yang ada di Jogja. Tapi ternyata mulai dari 2011 tadi saya catat itu udah mulai bisnis kecil-kecilan kayak jualan jaket, kaos selama mahasiswa. Dan Mas Arman bilang waktu muda dan sebagai mahasiswa ini adalah kesempatan terbaik. Tapi selain itu juga nggak apa-apa. Jadi intinya sih dimulai dari sekarang dan jangan ditunda. Dan kuncinya kata Mas Arman tadi adalah itu adalah modal nekat ya. Jadi intinya kita punya kemauan, punya tekad, punya nyali untuk mewujudkannya. Sekali lagi nih kalau misalnya mau lagi di Jogja dan ingin mampir ke kafe Mas Arman ini di Spaso, ini alamatnya dan ini Instagramnya. Sekali lagi Spaso ini kafe yang unik karena konsepnya nggak cuman kita beli makanan aja, tapi kita bisa belajar, ada perpustakaan yang itu bisa perpustakaan gratis. Ini adalah kayak tempat semacam inkubasi, tempat berkumpulnya orang-orang muda, kayak rapat, diskusi segala macam. Dan untuk bahan makanannya sendiri itu dengan bahan-bahan lokal yang sustainable, yang mendukung petani-petani lokal, kentang lokal segala macam, yang organik. Dan selain itu di kafe ini juga sering diadakan event-event menarik untuk mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar atau ya mahasiswa dan warga sekitar ya. Itu kerajinan, kriya dan segala macam. Ini kafenya unik, jangan lupa mampir kalau lagi di Jogja. Oke, dari Mas Arman dulu. Jadi tadi kita udah diskusi banyak tentang keberanian, tentang itu kita harus punya nyali, tentang ada 5 ya tadi. Kita harus dipaksa dulu, terpaksa, biasa, bisa, jadi luar biasa. Nah dari Mas Arman ada closing remark dulu nggak? Jangan lupa ini adalah Instagramnya Mas Arman, Aulia Arman. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau diskusi lebih lanjut, bisa DM IG-nya langsung. Jadi dari Mas Arman ada yang mau statement remark-nya? Ada. Sebelumnya IG-nya salah. Oh, aduh maaf nih. Hanya Follow. satu yang tengah ya. Oke, maaf. Saya Jadi ganti kalau nih. misalkan ada yang belum sempat bertanya dan mau bertanya, aku welcome dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti aku coba jawab sebisaku gitu ya. Kemudian aku ingin berbagi sebuah quote yang aku suka banget dari senior gitu ya, aku dapat dulu banget gitu. Mimpi nggak boleh berhenti hanya karena jatuh satu kali, karena mimpi yang membuat kita hidup. Jadi benar, jangan sampai kita
berhenti bermimpi gitu ya. Jangan sampai kita berhenti bermimpi, berhenti mengejar mimpi kita hanya karena tersandung batu satu kali gitu. Jadi kalau bisa tadi tetaplah semangat, tetaplah bernyali gitu. Punyalah nyali supaya kamu tidak berhenti bermimpi karena mimpi adalah yang membuat kita hidup. Nafas ya salah satunya. Oke, wah luar biasa banget. Wah, luar biasa untuk Mas Harman. Jadi jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kalau misalnya kita gagal, jangan langsung menyerah karena pada akhirnya gagal itu adalah suatu kenikmatan bagi kita yang berjuang. Seperti itu. Uh, Oke, ini closing statement-nya, maaf, itu closing statement dari Mas Arman, IG-nya udah saya perbaiki, Aulia Arman A-nya 1 ya. Jangan lupa kontak, jangan sampai salah akun ya, Aulia Arman A-nya 1 tengah. Nah, ini sekilas latih ID, kira-kira habis ini ada apa lagi ya? Ada 5 kegiatan nih setelah ini. Yang pertama, modul lebih banyak kayak tadi udah kayak saya bilang malam ini akan tambah 2 modul, jadi jangan lupa pantau terus modul latih ID. Modulnya makin menarik, makin lama, jadi jangan lupa kayak kata Mas Haman kita bisa belajar dari manapun, kalau ada yang gratis seperti latih ID, kenapa enggak ya enggak. Nah, yang kedua, kita ada latih ID Talk selanjutnya. Untuk bulan depan kita akan fokus ke bagaimana sih UMKM dan bisnis ini menghadapi new normal ini. Jangan lupa untuk tetap pantau. Untuk bulan depan kita rencananya akan ada 2 kali, pembicaranya nggak kalah keren dari Mas Arman. Tetap simak dan pantau terus channel kita ya, Instagram, Facebook atau latihid.com ya. Kita akan launching juga namanya Latih ID Peta. Ini seperti apa? Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang punya bisnis dan mau ada kita bikin challenge untuk bikin video singkat. Ini nanti akan ada hadiahnya. Pantau terus juga. Nah, ini yang menarik nih. Jadi rencananya kita akan launching. Jadi Latih ID ini mungkin kalau teman-teman sadar nih di websitenya masih beta version, kita akan launching beneran itu nanti rencananya di Amerika, mungkin ada yang tahu di Pacific Place di Jakarta. Jadi mungkin teman-teman ada yang lagi home base di Jakarta, kita more than welcome. Kita senang banget kalau teman-teman bisa ikut di launching kita. Rencananya akan ada, kita lagi pantau kondisi PSBB Jakarta, tapi kemungkinan akan ada di awal Agustus. Akhir Juli, awal Agustus. Sekitar itu nanti pantau terus, kita akan kabarin lagi. Sama setelah launching kita akan ngadakan local workshops. Jadi kita akan, mungkin ada beberapa local workshops, sama kita masih pantau kondisi di Indonesia, tapi rencana saat ini kita akan ada di Yogyakarta dan akan ada di Jayapura dengan Kitong Bisa dan Spaso. Nah, ini so far dari Latih ID. Setelah ini, oke, paling menarik nih. Kita mau foto bareng dulu yuk. Kami dari Latih ID mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang teman-teman berikan untuk sharing dan diskusi kita sore ini. Ini seru banget. Jangan lupa kita masih banyak nih program-program menarik. Kita akan ada modul-modul menarik. 2 akan launching malam ini. Bulan depan kita akan ada Latih ID Talks yang nggak kalah seru dengan Mas Arman. Pembicaranya yang keren-keren juga. Kita akan ada launching, kita akan ada local workshop juga gitu. Nah, jadi terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari tim Latih ID mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap pantau nih, habis ini waktu untuk snowball activity-nya udah mulai habis nih setelah saya tutup Zoom ini. Jadi jangan lupa untuk nanti habis ini akan kita umumin siapa yang postingan terbaik dan akan dapat voucher sebagai pemenang Latih ID Post Activity Challenge-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.